Lomba debat ini akan dimulai dalam hitungan mundur 3, 2, 1. Perkenalkan, nama saya Elsa Siegian, perwakilan dari SMA Antartika Sidoarjo dengan NPSN 205400048 dalam Lomba Debat Bahasa Indonesia SMA Awards tahun 2025 dengan mosi kedua. Dewan ini lebih memilih sekolah menengah yang mengadopsi model pendidikan klasik daripada model pendidikan progresif. Pendidikan klasik merupakan kegiatan belajar mengajar terstruktur yang dipimpin oleh guru dengan diskusi atau latihan yang minimal didorong oleh siswa. Mata pelajaran merupakan unit-unit terpisah yang diuraikan dengan jelas, misalnya matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris, serta lain-lain, dan diajarkan terutama melalui buku teks. Banyak orang yang beranggapan bahwa model pendidikan klasik sama dengan model pendidikan tradisional, padahal kenyataannya, model pendidikan klasik dan model pendidikan tradisional memiliki perbedaan. Pendidikan tradisional berfokus pada apa yang harus dipelajari, menekankan akumulasi fakta dan informasi, sedangkan pendidikan klasik berpusat pada guru yang mengajarkan siswa bagaimana cara belajar, menumbuhkan pemikiran kritis, dan keterampilan analitis. Kelebihan model pendidikan klasik meliputi pengembangan karakter dan moralitas, pembentukan pemikiran kritis, penguasaan pengetahuan yang mendalam, kemudahan dalam pengelolaan kelas bagi guru, serta pengembangan apresiasi terhadap budaya dan tradisi dunia. Model ini juga dapat menjadi fondasi kuat untuk pembelajaran seumur hidup dengan menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan untuk menghubungkan berbagai konsep. Pembentukan karakter dan kebajikan meliputi pengembangan kebajikan. Pendidikan klasik bertujuan membentuk karakter siswa menjadi warga negara yang berakhlak mulia dengan menanamkan sifat-sifat seperti kejujuran, kasih sayang, dan tanggung jawab. Penekanan pada tata krama. Siswa didorong untuk mengembangkan sikap hormat, kebaikan, dan integritas dalam kehidupan sehari-hari. Pemikiran kritis dan logis. Melalui dialog dan studi literatur klasik, siswa dilatih untuk berpikir jernih, analitis, dan terhubung secara kreatif antar disiplin ilmu. Pengetahuan holistik. Kurikulum klasik memaparkan siswa pada beragam ide dan disiplin ilmu seperti seni, filsafat, dan sejarah, menciptakan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengetahuan. Kecintaan belajar sepanjang hayat. Pendidikan klasik menumbuhkan hasrat untuk terus belajar dan bertanya yang melampaui masa sekolah. Kreativitas dan kemampuan memecahkan masalah. Siswa mengembangkan apresiasi terhadap keindahan dan mendapatkan alat penting untuk menghadapi masalah, sehingga lebih kreatif dan inovatif. Potensi penuh dan keahlian. Dengan menumbuhkan bakat dan potensi diri, pendidikan klasik mempersiapkan siswa untuk menjadi pribadi yang cakap dan berdaya saing. Tujuan klasik pendidikan klasik adalah mengembangkan kebajikan, kebijaksanaan, dan karakter holistik siswa melalui pewarisan budaya, sastra, dan filsafat klasik dengan penekanan pada pembentukan individu yang mampu berpikir kritis, hidup bermoral, dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Pendidikan ini berupaya memupuk keindahan, kebaikan, dan kebenaran, membentuk pembelajaran seumur hidup yang memiliki apresiasi mendalam terhadap pengetahuan dan kesadaran tradisi peradaban manusia. Kesimpulannya, pendidikan klasik merupakan pendekatan pembelajaran yang terstruktur dan berfokus pada pembentukan karakter, pemikiran kritis, serta pengembangan intelektual dan moral siswa. Berbeda dari model pendidikan tradisional yang menekankan pada hafalan fakta, pendidikan klasik mengajarkan cara berpikir, mencintai kebenaran, keindahan, dan kebaikan. Model ini tidak hanya memperkuat pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan kebajikan, apresiasi budaya, serta hasrat belajar sepanjang hayat. Sekian, terima kasih.